Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energinya semua yang nonton, energinya banyak orang. Tentu saja nggak bisa selalu cocok untuk kalian. Ya, silakan kalian simak dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahami dan kalian bisa menyesuaikan apakah cerita atau petunjuk semesta kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak jangan dipaksakan, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok seperti itu. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri silahkan personal reading, caranya ketiknya ya lewat WA, ketiknya daftar tarot ya, nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya. Silakan terhubung dengan Mbak Tia, admin saya. Silakan dibaca rules atau tata caranya yang telah dikirimkan oleh Mbak Tia. Seperti itu teman-teman, kita mulai untuk cek energi terlebih dahulu. Saya tidak menentukan judul ataupun tema. Judul atau tema nanti saya berikan setelah ada petunjuk dari semesta ceritanya tentang apa ya. Jadi saya tidak menentukan judul. Judulnya nanti itu sesuai dengan petunjuk atau cerita yang ditunjukkan oleh semesta ya. Silakan disimak dari awal hingga akhir, jangan di-skip-skip. Untuk yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Kita cek dulu cerita apa, permasalahan apa, semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian bisa mengambil manfaat dari bacaan ini ya, bisa mengambil manfaat positifnya. Oke, lanjut. Kita lihat ceritanya apa. Tentang apa, kisah apa, permasalahan apa. Semoga permasalahan kalian ya yang terbaca di sini sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat dari bacaan tarot ini. Saya lebih banyak memberikan dan membagikan afirmasi positif, energi-energi positif daripada ramalan atau terawangan. Saya pembaca kartu bukan dukun ya. Jadi tidak membaca hal-hal yang sifatnya itu di luar batas kemampuan manusia ya. Yang wewenangnya Tuhan saya tidak berani langgar, seperti jodoh, maut, rezeki juga hal-hal yang belum terjadi. Karena saya yakin itu kepunyaannya Tuhan, wewenangnya Tuhan ya. Kita nggak usah melampaui batas hanya demi konten. Dan juga saya berusaha untuk bertanggung jawab ya terhadap konten-konten saya supaya tidak menyesatkan, punya tanggung jawab moral lah. Yang bisa menggoyahkan akidah, menggeser akidah, sebaiknya saya hindari gitu. Karena saya menyayangi para penonton saya. Kalau yang nggak suka disayangi, suka yang halu-halu, ramalan yang kedepannya, yang khayal-khayal jangan di sini ya, di yang lain aja. Di sini ada guilt itu rasa bersalah. Ini bisa rasa bersalah kalian atau ada orang yang mungkin punya salah sama kalian dan di sini merasa bersalah. Joy, kegembiraan, keriangan terkait dengan rasa bersalah. Saya melihatnya di balik keriangan atau mungkin kehidupan dia yang mungkin ditampakkan. Ini bisa dia atau kalian. Itu sebenarnya di balik itu ada rasa bersalah yang besar dan di sini confusion itu kebingungan ya, kebingungan. Jadi serba bingung, hidupnya tidak tenang. Ini mungkin terkait dengan seseorang yang kalian pikirkan. Atau mungkin kalian bisa juga karena pernah merasa punya salah terhadap seseorang. Di balik itu semua mungkin yang ditampakkan adalah adalah keceriaan. Terkait dengan koneksi energi. Di sini ada soulmate. Jadi rupanya ini tentang hubungan
soulmate relationship, di mana walaupun kalian di sini mungkin sudah tidak terhubung, walaupun ada ya beberapa yang masih terhubung, kalian terkoneksi secara soulmate. Jadi, selalu teringat ya, ini nih ya, di pikiran ada, di setiap apa yang kita lakukan selalu teringat ya. Saya yakin orang yang kalian pikirkan karena ini adalah soulmate juga merasakan hal yang sama ya. Jadi mungkin masing-masing dari kalian sekarang ini menampakkan kegembiraan, kekeriangan, tapi ada di balik itu ada rasa bersalah dan kebingungan ya. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan energi general itu bisa vice versa atau terbolak-balik. Atau mungkin bisa kalian berdua sama-sama merasa bersalah. Kalian juga mungkin di balik rasa apapun ada sedikit rasa bersalah. Oke, tedeng aling-aling. Oke. Di sini facade ini ya, facade ini ya. Itu adalah batasan atau pagar atau tedeng aling-aling. Dalam artian begini. Di antara kalian ini ada kisah di mana mungkin walaupun sudah ada tedeng aling-alingnya ya, ada pagar, mungkin kalian membatasi orang ini atau mungkin orang ini membatasi kepada kalian. Baik itu komunikasi, baik itu berusaha membatasi secara energi atau mungkin ketemu langsung ya. Tapi di balik itu semua kalian terikat dalam satu koneksi. Di sini koneksinya soulmate. Soulmate ini memang sulit ya, bukan tidak bisa, tapi sulit untuk bisa bersama. Kalaupun tidak bersama sekalipun itu selalu teringat dan terkenang ya. Di setiap kegembiraan itu contoh ya, kayak menikmati suatu suasana yang menyenangkan ya. Selalu teringat seandainya suasana yang menyenangkan ini saya lewatkan bersama dia atau kalian gitu ya. Itu selalu seperti itu ya. Di setiap ada momen-momen yang kalian itu eh, merasa greget, itu ingat dia seandainya ada dia, ya gitu. Begitu pula dengan si dia. Di sini rasa guilty. Oke, di sini rupanya teman-teman, mungkin kalian ada unfinished business atau permasalahan yang memang menggantung atau belum terselesaikan dengan tuntas, sehingga itu memang ngeganjel. Ada membuat bingung, ada juga membuat rasa bersalah. Seperti tidak, apa ya, seperti tidak memanfaatkan waktu yang ada kala itu untuk meluruskan sesuatu. Jadi sampai kini pun, sampai sekarang pun itu belum terselesaikan. Jadi masih jadi tanda tanya ya, ngeganjel ya. Salah satu di sini bisa seseorang yang kalian pikirkan itu merasa menjadi victim atau korban dari hubungan ini ya. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa terdolimi ya, dan yang satu merasa bersalah. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari yang merasa victim ini juga merasa ada sedikit rasa bersalah juga karena mungkin dengan berjalannya waktu kemudian mulai mengevaluasi, mereview ya, kemudian mengambil kesimpulan bahwa tidak semuanya salah si dia, tapi saya pun juga bersalah dalam hal ini. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, karena ini mungkin ada ini ya, tedeng aling-aling, tidak komunikasi atau mungkin tidak bertemu, hanya mengira-ngira dan mengasumsikan sendiri, mempersepsikan sendiri sehingga semua serba kira-kira atau bayangan saja. Kira-kira dia itu masih marah nggak sih? Apakah dia itu sebenarnya masih cinta nggak sih? Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam dirinya? Kayaknya dia begini loh, kayaknya dia begitu. Jadi itu hanya, masih sebatas, pemikiran sendiri ya, mengira-ngira sendiri, belum pasti. Karena di sini jelas sekali walaupun terkoneksi secara soulmate, saya melihatnya kalian mungkin secara komunikasi atau secara fisik tidak bertemu, begitu. Oke, kalau memang bertemu saya kira energinya belum bisa menyatu, jadi masih belum bisa nyambung gitu. Walaupun di sini selalu ingat terus terutama, masalah,
Ini karena persepsi ya, persepsi masing-masing yang tidak di-share atau mungkin tidak dikonfirmasi ya, sehingga ya ngeblunder di pikiran masing-masing. Apalagi yang merasa dirinya itu terdolimi atau tersakiti menjadi korban dari hubungan ini atau sikap seseorang, di sini itu rasanya ganjel banget. Oke, ini ceritanya teman-teman. Apakah kalian masuk di dalam cerita ini? Kayaknya ini mirip dengan energi yang kemarin lusa. Maksudnya dari video yang kemarinnya lagi ya, yang dua video sebelum ini. Ini rupanya terkaitnya masih ada keterkaitannya, karena saya merasakan energi orang-orang yang sama, yang resonate waktu itu sekarang nonton lagi. Kalau iya silakan tulis di komentar ya. Oke, sekarang kita cek lagi, masih dalam cek dan recheck dulu ya. Sebelum kita untuk mengulik lebih dalam lagi bagaimana dia, bagaimana perasaan atau dan lain sebagainya tentang si dia ini yang terhubung dengan kalian seperti cerita ini, itu nanti kita cek dulu. Apakah benar ini cerita untuk kalian? Kita cek untuk energi kalian dan si dia ya. Energi kalian sebelah sini, energi dia sebelah sini, dan ini bisa terbolak-balik. Sekali lagi karena general, ini bisa vice versa. Bisa kalian yang di sini dan dia di sini. Kalau memang bukan keduanya, walaupun ceritanya sama mungkin ya 50% lah. Tapi kalau memang energinya cocok, ceritanya cocok, ya memang mungkin semesta menunjukkan video ini untuk kalian ya, dan diharapkan dengan dibacakan melalui tarot beserta pesan semestanya, itu bermanfaat positif untuk kalian. Kita cek ya. Kita cek dari kartu Lenormandnya, energi masing-masing dari kalian. Energi masing-masing dari kalian, yang sebelah sini dan sebelah sini. Oke. Itu ya opus ya. Kok dua? Saya ambil satu ya. Oke, the stork. Di sini yang sebelah sini saya melihat energi seseorang yang sering berubah-ubah. Pelin-pelan ya. Dan sebenarnya memang menyukai sesuatu yang bebas. Kalau dibilang agak seenaknya sendiri memang iya. Karena burung bangau itu yaitu miber-miber ya, sering terbang dan hinggap dimanapun dia suka. Oke, di sini the ring. Orang yang di sebelah sini itu mungkin sudah punya ikatan ya. Ring itu cincin atau sesuatu yang membatasi, ring tinju contohnya. Bukan berarti orang yang sebelah sini suka tinju ya. Enggak gitu. Enggak gitu energinya. Tapi the ring ini adalah ikatan. Ikatan atau sesuatu yang terhubung. Saya kira orang sebelah sini itu sudah punya satu ikatan. Oke. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Tapi dia punya energi yang suka berubah-ubah, suka berpindah-pindah. Oke, karena dia mungkin punya ikatan. Jadi memang orang ini tidak bebas. Tidak bebas dalam artian Bango pun itu ada tempat pulangnya ya. Pulangnya kemana Bunda ya? Ke rumah Bango ya. Alamatnya Bunda di mana yo gak ero. Wis gak usah takok sing aneh-aneh, ndak usah tanya yang aneh-aneh. Yang jelas di sini karena dia itu punya satu ikatan, walaupun dia punya sayap yang bisa terbang kemanapun, saya yakin kalau Bango mungkin bisa. Sekali-sekali kalau memang energinya fit, dia akan bisa melewati mountain atau gunung ya di sini. Tapi ada kalanya memang butuh banyak energi untuk bisa melompati gunung atau melewati gunung ini. Karena dia hanyalah bangau ya. Dia bukanlah pesawat tempur gitu ya atau pesawat
apa gitu ya, yang bisa melewati gunung. Dia hanyalah Bango yang bisa berpindah-pindah tapi juga terbatas. Lebih terbatas lagi karena dia punya ikatan. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini the fish, jelas sekali di sini adalah orang yang memang menyukai kebebasan. Fish itu ikan, ikan itu harus ada air. Jadi dia itu hidupnya kan di air. Jadi dia itu bebas di ininya, di habitatnya. Ya, dia memang suka begitu pula Bango sama, nggak ada Bango itu di gurun pasir, mungkin nggak ada, mungkin ya, saya nggak pernah ke gurun pasir dan nggak pernah lihat Bango ada di gurun pasir, nggak ada ceritanya, yang ada onta ya. Jadi mungkin, memang orang ini membebaskan diri tapi ya circle-nya ya itu-itu saja ya, nggak terlalu luas gitu ya. Jadi ini adalah lebih banyak saya melihatnya di sebelah sini itu banyak Scorpio, Pisces, Cancer, ya yang berhubungan dengan elemen-elemen air ya. Kemudian yang sebelah sini saya mau melihat energinya ya, yang sebelah sini itu seperti apa ya. Silakan kalian sesuaikan ya teman-teman. Kalau nggak sesuai jangan dipaksakan karena ini adalah general. Jadi mungkin saja bacaan ini memang bukan untuk kalian. Kalian bisa cek video saya yang lain mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa kalau suka dengan bacaan saya jangan lupa di-subscribe. Kalau yang nggak suka jangan di-subscribe. Ya mesti ya. Coba kita lihat. 2 nggak saya ambil, saya tunggu yang 1 aja. Supaya tidak kacau. Oke, the tower. Di sini saya melihat seseorang yang rapuh atau pernah mengalami satu keruntuhan. Saya lebih melihatnya secara jiwa ya. Jiwa-jiwa rapuh, jiwa-jiwa yang pernah hancur ya walaupun tidak hancur 100% tapi pernah dihancurkan, pernah hancur. Oke. Ada beberapa yang saya merasakan sering bingung, khawatir berlebihan dan cemas, anxiety. Di sebelah sini. Oke, satu lagi. The masculine, energi-energi yang maskulin saya lihat di sini. Maskulin tidak selalu laki-laki karena tarot tidak mengenal gender. Saya mengingatkan lagi. Tarot itu membaca energi, energi maskulin, divine maskulin itu adalah energi-energi yang pada umumnya dimiliki oleh cowok memang ya, oleh pria. Tapi kalau di dalam kartu tarot tidak mengenal gender, saya mengartikan di sini bahwa walaupun kalian perempuan punya energi-energi maskulin, itu seperti pada umumnya laki-laki mungkin punya tanggung jawab yang besar, mungkin memang badannya kuat atau mungkin memang nggak baperan atau apa ya. Jadi karakter-karakter kuat atau bisa mengambil keputusan, mungkin pencari nafkah. Nah, seperti itu. Tapi pernah hancur ya secara jiwa di sini. Oke, kita lihat lagi. Satu lagi, loh lagi kok akeh. Nggak banyak-banyak ya, satu aja ya. Sampai mencolok the sun. Saya melihat orang di sini itu sebenarnya orang yang ceria, terlepas dari pernah ya, pernah mengalami satu kegagalan dalam manifestasi jiwa yang positif ya, pernah rapuh, pernah hancur bahkan ya. Tapi di sini berusaha untuk menampakkan keriangan, berusaha untuk kembali menjadi dirinya sendiri ya. Karena di sini adalah energi panas, energi sun itu energi cerah ceria, mencerahkan. Jadi orang di sini itu memang saya lihat sebenarnya orang yang kuat ya. Mungkin memang dari luar tampaknya sangat kuat dan ceria, tapi di balik itu semua di dalam perjalanan hidupnya saya lihat juga pernah ada kerapuhan. Oke, di sini apa? Debu. Kerapuhannya juga salah satunya karena menyimpan rahasia sendiri, tidak ingin berbagi hal-hal yang sifatnya seperti suka curhat atau mungkin apa ya? Seperti menunjukkan kesedihannya atau apa enggak. Itu yang mungkin membuat dia itu berat.
Jadi beratnya itu karena menutupi apa yang terjadi pada dirinya sendiri supaya orang lain itu nggak tahu kesedihan dia dengan menunjukkan kebahagiaan saja. Itu sih, ini energi-energi yang ketarik teman-teman. Silakan kalian sesuaikan apakah kalian di sini atau dua-duanya kalian. Atau ini adalah energi seseorang yang kalian pikirkan bisa terbolak-balik dan sebagainya. Tapi kalau memang bukan keduanya, bacaan kali ini memang bukan untuk kalian, sayang sekali ya teman-teman. Tapi kalau yang ingin nonton sampai sampai akhir monggo silakan karena saya lebih banyak memberikan afirmasi positif kok ya, bukan hal-hal yang sifatnya ramalan atau terawangan yang mengarah gitu ya. Oke, sekarang dengan kisah yang seperti tadi saya bacakan, kemudian dengan karakter-karakter atau ciri-ciri atau mungkin energi yang terbaca di bawahnya, kita mau lihat ya, eee eee, energi soulmate antara kalian dengan si dia ini. Di mana ada rasa bersalah, mungkin ada pembatasan sekarang, nggak komunikasi atau apapun. Kita mau lihat sih, yang merasa bersalah ini ya, eee, yang merasa bersalah, kalau yang victim ya, yang victim, kemudian yang victim itu yang merasa jadi korban ya, kayaknya energinya nggak begitu besar dan tidak menarik untuk kita gali ya. Mending kita menggali seseorang yang terhubung secara soulmate ini, kenapa dia merasa bersalah ya? Kenapa dia sekarang merasa bingung? Apakah karena tidak ada komunikasi? Apakah dia ingin komunikasi? Sebenarnya perasaan dia gimana? Apa sih yang mau dia ungkapkan? Apakah dia ingin bertemu ataupun apakah dia hanya ingin mengetahui kabar kamu? Ya, itu yang perlu kita ulik ya. Sementara ini kita mungkin pertama-tama kita mau lihat ya, energi dia kepada kalian itu seperti apa? Apakah segitunya dia merasa bersalah ya? Kemudian kalau memang iya, kita mau cek juga kenapa dia bingung ya. Kalau saya lihat dari energi yang ini sih dia bingung karena bagaimana cara berkomunikasinya dengan kalian atau bagaimana cara bertemu dengan kalian. Rupanya dia punya energi ingin bertemu, tapi kita cek lagi ya, perlu kita fikskan dengan energi kartu tarot. Coba orang yang bersalah ini bersalah kenapa? Merasa bersalah kenapa sih? Apa sebenarnya yang terjadi pada diri dia? Ya, kita cek energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Sambil saya shuffle itu kalian jangan nggak sabar. Kalian lihat kartunya. Gitu. Walaupun saya nggak entos ya, saya nggak pinter untuk shuffle. Yang penting kan energi yang kebaca ya. Nggak pinter shuffle tapi tangani energinya full. Because I'm not a king of gambler. Tahu nggak film King of Gambler? Oke. Gini teman-teman. Energi dia ya. Dia itu merasa kalian itu adalah orang yang sangat mengerti dia. Yang kalian itu benar-benar saling memahami satu sama lain. Di sini Six of Cups. Ini tentang kenangan, tentang orang-orang lama, tentang memori, tentang kenangan. Ya. Jadi energi dia itu selalu mengenang kalian. Mungkin di sini saya juga melihatnya kalian juga bukan orang baru ya. Mungkin sudah pernah kenal sebelumnya, mungkin teman SMP, teman apa ya. Saya melihatnya gitu, bukan orang baru yang baru dikenal. Dan sepertinya sudah saling tahu gitu loh. Ya. Baik buruknya, kekurangan dan kelebihannya amat sangat paham. Dan di sini terlalu banyak memori ya untuk bisa dilupakan sehingga dia ini nggak bisa lupa. Gitu ya, lanjut ya.
Oke, King of Cups. Dia itu ya merasanya dengan bersama kalian energinya itu ya. Dia itu jadi seorang raja perasaan. Jadi ya orang ini mungkin sebelum-sebelumnya itu belum pernah merasakan perasaan saat bersama kalian ya. Itu yang pertama. Kedua, belum pernah merasa mencintai dan dicintai oleh orang seperti sekarang saat bersama kalian. Kemudian dia itu belum pernah merasakan seklik itu bersama kalian. Dan mungkin setelah mungkin hubungannya, mungkin kalian sudah membatasi dan sebagainya. Dia nggak pernah bisa menemukan sosok seperti kalian. Intinya sosok seperti kalian itu benar-benar klik banget, cocok dia merasanya. Nggak ada duanya. Ya. Lanjut, energi dia kepadamu. Apakah dia cinta? Dia cinta banget. Oke. Lo devil. Energinya ada kemarahan teman-teman, terus ada kemelekatan. Devil ini terkait dengan nafsu juga, ya, hasrat. Rupanya di sini ya terkait dengan antara yang saya tadi bilang ya, dia tidak pernah dicintai dan mencintai seperti saat bersama kalian. Begitu pula di sini juga ada hasrat-hasrat yang memang kalian tiada duanya bagi dia. Ya, hasrat nggak selalu hal itu, ya, itu tanda kutip, tapi banyak hal, ya. Dan di sini sifatnya itu di sini toksik, artinya apa ya? Seperti orang kecanduan, ya, nggak bisa lepas. Jadi rupanya sudah terikat secara energi. Nyandu, kayak nyandu alkohol, nyandu narkotika, narkoba. Kayak sulit memang lepasnya karena energinya devil. Dan ada kemarahan. Artinya ada sesuatu yang pengen diledakkan gitu loh. Karena nggak ketemu kalian. Nggak terkoneksi sama kalian. Rupanya kalian di sini mungkin ada banyak di sini ya yang sudah menghalang-halangi ya, sudah menjaga energi kalian sendiri untuk tidak terhubung gitu loh dengan dia. Di sini Six of Pentacles lagi-lagi Six ini lebih kepada kenangan masa lalu, terus memori orang-orang masa lalu ya, hubungan cinta di masa lalu. Kalau Pentacles itu lebih kepada hal-hal duniawi ya. Di sini itu berbagi. Dia merasa kalian itu nggak pelit, kalian itu dia merasa berbagi ya, take and give bersama kalian itu sangat menyenangkan dan dia menilai kalian itu orangnya nggak pelit, orang yang mau berbagi, orang yang penuh kasih ya. Itu makanya dia itu kayak guilt ya, merasa bersalah banget. Kenapa orang sebaik itu ya? Dan di sini Three of Swords ada sakit hati ya. Kalau dikaitkan ini mungkin bukan sakit hatinya dia, tapi lebih dia tahu bahwa kalian itu sakit hati sehingga itu yang membuatnya dia confused. Dia bingung ya. Saya sayang, saya ingin ketemu, saya ingin terkoneksi lagi. Tapi gimana lagi? Ya, kalian yang merasa victim, merasa jadi korbannya dia. Dia tahu kalian sudah sakit semua karena dia. Itu yang membuat dia bingung. Jadi mungkin dia mikirnya apakah kamu masih marah? Apakah kamu masih sakit hati? Tapi di sini saya lihat rupanya dia itu ingin mengklirkan atau seperti yang saya bilang di awal, ada unfinished business atau perkara yang belum terselesaikan. Di sini dia ingin meluruskan supaya apa? Supaya kalian nggak sakit hati lagi. Karena di sini banget ya. Maka dari itu kenapa sakit hati ini di sini mungkin sakit hati ini menyebabkan kalian sudah nggak mau lagi. Saya sudah terlanjur sakit, Bunda, emoh aku. Aku sudah nggak mau, biar dia mau bingung, mau apa, merasa bersalah ya. Tapi orang ini kayaknya nggak bisa, dia seperti nggak tahan. Pingin meluruskan, minimal seperti itu. Syukur-syukur kalian mau menerima permohonan maaf dia. Ya. Kemudian di sini the lover, jelas sekali teman-teman. Di sini dia itu
biar kelihatan ya. Di sini dia itu memang cinta. Ya, cinta tapi lebih yang ikatan nafsu, hasrat, gairah yang seperti itu ya. Karena nggak ada duanya kalian tuh bagi dia. Dari sini Queen of Wands ya. Dia ingin bergerak maju, istilahnya seperti itu dengan energi Queen, dengan energi ratu, energi feminin. Dia ini nggak tahan lagi. Energinya itu ingin menuju kalian. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Kemudian kita mau lanjut cek. Kita apakah perlu cek perasaan dia? Nggak perlu. Perasaan dia sangat besar kepada kalian. Perasaan dia sangat besar. Sekarang kita lihat ya. Oke, kalau kalian pengen ini lagi, dilihatkan lagi seberapa besar perasaan cintanya. Saya bilang besar ya. Tapi kita cek lagi dan kemudian apa sih mau dia? Kenapa harus bertemu? Kenapa harus datang lagi sih orang ini dalam kehidupan saya? Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Rupanya dia ingin minta maaf dan menyesal. Coba kita lihat ya. Seberapa besar cintanya? Seberapa besar cintanya kepadamu? Supaya kalian lega. Jadi untuk kalian yang mungkin tidak membatasi ya, tidak membatasi, mungkin kalian memang menunggu dia. Saya sebenarnya terbuka terus, tapi dia tidak datang. Saya lihat dia di sini memang takut teman-teman ya, karena dia sadar diri bahwa banyak yang dia lakukan itu membuat kalian sakit, menyakiti kalian. Seperti yang saya bilang teman-teman. Tadi kan saya juga gini, kayaknya penonton saya nggak yakin bahwa dia benar-benar cinta. Coba saya ambil kartu Lenormand untuk meyakinkan. Kalau kartunya heart berarti memang benar cinta dan keluar heart. Betul nggak? Dia memang cinta sekali sama kalian. Lanjut ya. Oke, di sini Lily, ya. Cinta, hasrat, gairahnya masih ngikut ya teman-teman ya. Jangan dipikir orang ini memang hanya butuh maunya hasrat-hasratan saja, gairah-gairahan saja ya bisa jadi. Tapi mungkin tidak itu tok ya, bukan hanya itu, tapi dia memang cinta sih. Kemudian di sini ada bird ya. Itu burung. Perasaan dia itu seakan-akan kalian itu memang pasangannya. Dan kalau tidak berkabar dengan kalian, di sini dia memang uring-uringan ya, kayak stres, nggak bisa terhubung dengan kalian. Oke. Memang di sini ada mountain ya, ada penghalang. Mountain di sini bawahnya sini tadi ada mountain juga ya. Karena ini teman-teman saya lihat mungkin di antara kalian ada yang terikat dalam pernikahan atau keduanya itu memang sudah ada pernikahan. Jadi memang tidak semudah itu ya. Oke, coba kita lihat satu lagi aja. Oke, ini yang terbuka. Oke. Di sini saya lihat star ya, star. Tapi di sini saya lebih mengartikannya ada stetoskop, teleskop ya, teleskop. Saya melihat dia itu berharap dan sambil mengintip-ngintip kalian, mungkin stalking status story ya. Kemudian di sini book. Book ini lebih kepada mempelajari. Jadi dia itu ya, dia melihat apakah kalian sehat, apakah kalian sakit, apakah kalian masih marah, apa kehidupan kalian itu kondusif untuk bisa didekatin dia itu lihat-lihat di sini. Tapi terkait dengan pertanyaan apakah dia cinta banget. Ya, cinta banget. Walaupun di dalamnya ada nafsu, tapi walaupun cinta kenapa dia tidak segera datang kepada saya? Saya lihat ada sesuatu yang menghalangi, mungkin bisa ikatan, bisa juga hal lain ya. Ikatan tidak selalu hubungan, bisa ikatan dari hal yang lain, mungkin ikatan kerja ya, sehingga sulit untuk bisa
cuti, seperti itu juga bisa ya. Jadi di sini dia cinta dan maunya apa? Di sini sebenarnya dia mau datang, tapi ini proses ya, proses dia itu melihat-lihat, meneropong apakah kalian kalau saya datang apakah, masih marah atau apakah kalau saya datang dia itu situasinya, ngantuk maaf, kondusif gitu teman-teman. Jadi dia melihat kalau ketemu ya, jadi datang ini bukan hanya datang secara fisik ya teman-teman, bisa datang secara energi ya, atau mungkin secara batin, mungkin lewat doa, lewat apapun. Saya juga lihat orang ini saat merasa bersalah banyak mendoakan kalian, banyak mengirimkan energi-energi positif ya, mungkin karena kalian membatasi, apalagi yang bisa saya berikan untuk menebus kesalahan saya, ini lebih banyak doa, saya merasakan seperti itu. Agak mengharukan, tapi ya orang itu kebanyakan kalau bukan tindakan nyata ya, mungkin secara energi doa, energi yang hal-hal yang tidak tampak atau tidak nyata biasanya itu, eee, nggak begitu, apa ya, nggak begitu greget gitu loh, ya. Yang dilihat kan hal yang nyata-nyata saja. Untuk kalian yang suka hal-hal nyata tentu saja pasti tidak percaya dengan ramalan dan hal-hal ke depannya, terawangan yang nggak nyata. Yang nyata itu ya yang dialami dan dilihat, ya nggak? Oke, bukan di kartu, ya nggak? Jadi gini teman-teman, orang ini cinta, terus ingin terhubung dengan kalian, melihat situasi dulu. Rencana dia apa sih kepada kalian itu? Rencananya apa? Alhamdulillah, rencananya apa? Apa sih yang dia rencanakan? Terutama setelah dia mengintip-ngintip ya, stalking, melihat apakah kalian masih sakit hati, apakah ya masih marah, jangan-jangan kalau aku datang nanti kamu tembak ya. Tembak maksudnya kamu usir atau disakiti atau apa. Dia sebenarnya bukan orang yang juga siap-siap banget ya, walaupun mungkin pernah bilang, "Aku siap, walaupun kau menolakku, aku tak gentar," gitu kan. Tapi saya lihat orangnya nggak begitu siap juga kalau kalian memberikan reaksi penolakan, rejection ya. Coba saya lihat ya. Sebenarnya rencana dia apa? Apakah dia ingin menemui atau dia ingin menghubungi atau dia ingin bagaimana? Apa ujuk-ujuk terus muncul di depan kalian atau hanya cukup mendoakan saja? Ya. Ya lumayan teman-teman, didoakan semoga doanya baik dan terkabul. Amin. Kita lihat apa sih rencana dia. Oke. Di sini saya melihat dia ingin memberikan empati yang besar ya. Dan dia ingin menjelaskan dan menjalin hubungan bersama kalian, menginginkan ya, terjalin hubungan yang sudah dia hancurkan. Di sini ada the tower tapi atasnya lily. Dia berpassion ya, passionnya itu untuk membangun lagi hubungan, membangun lagi koneksi yang pernah hancur. Kan pengen terhubungkan seperti yang saya bilang ya. Dia ini gencar dengan segala perasaan dia akan curahkan. Nah, dia cukup lama menahan diri. Saya lihat, oke, lanjut. Di sini love, di sini love. Ini 2 sih angkanya. Ingin mengharmonisasikan. Ini 2 sih angkanya ya. Coba. Angkanya sih 2. Tapi di sini ininya 3. Tapi saya lihat 2 ya. Cups-nya 2 ya. Jadi mungkin ada beberapa yang cinta bersegi-segi karena seperti yang saya bahas tadi, ada yang sudah dalam ikatan pernikahan atau keduanya ada yang sudah sama-sama punya pasangan ya, tapi tidak semuanya ya karena ini general. Jadi di sini dia ingin mengharmonisasikan hubungan, ingin harmonis lagi, ingin baik lagi ya, berusaha untuk membangun apa yang pernah dia hancurkan. Termasuk mungkin hati kalian, jiwa kalian, mental kalian.
Yang dulunya kalian dijadikan korban, dia mau angkat lagi kalian. Gitu. Oke, 2, it's okay. Dia ingin datang seperti raja atau emperor atau kaisar, ya. Ya, kadang-kadang kalian di sini yang sudah nggak mau banget sama orang ini, kalian bilangnya telat. Kayak pahlawan kesiangan, aku sudah nggak butuh kamu. Kan gitu, ya. Tapi di sini walaupun kalian tidak menginginkan dia, dia di sini akan tetap, ya, merasa bertanggung jawab, merasa wajib untuk em, apa ya? Merenovasi apa yang pernah diporak-porandakan oleh dia. Merenovasi. Maaf ya, saya nggak punya kosakata lain. Membangun lagi. Bangunan dong. Ya, saya nggak punya kosakata yang lain ya. Mungkin merenovasi itu membangun kembali lah. Ya. Merevisi. Nah, revisi kayak skripsi. Nah, merevisi lagi hubungan seperti itu. Dan di sini dia ingin sukses. Di sini sukses ya. Sukses dalam artian saling memberi. Ini Six of Pentacles. Jadi saling memberi, saling menerima. Ingin tetap bisa terhubung dan sharing segala sesuatu seperti dulu. Ya, kita lihat bottomnya. Oke, temperance, abundance ya. Dia ingin ya hubungan yang terjalin kembali memberikan manfaat yang positif untuk masing-masing dari kalian. Seperti itu. Itu sih harapan dia. Ya, harapan dia. Apakah dia berniat buruk? Saya lihat tidak, teman-teman, tidak ada niatan dia yang ke arah buruk atau mungkin memanfaatkan. Jadi ya untuk kalian yang memang sudah antipati dan nggak mau lagi, sudah terlanjur sakit hati dan tidak mau memaafkan dia, ya sudah nggak apa-apa ya. Ini hanyalah bacaan dan ini bacaan general, belum tentu cocok atau mungkin memang untuk kalian. Tapi ini bisa dijadikan salah satu masukan atau wacana untuk kalian-kalian yang memang masuk ke dalam cerita yang terbaca ini ya. Kemudian, emangnya kalau dia terhubung, kalau dia itu memang sudah terhubung sama kalian, mungkin kalian mau membuka komunikasinya atau apa. Emang apa sih sebenarnya yang mau dia ungkapkan? Unfinished business atau hal yang belum terselesaikan di masa lalu. Bagaimana cara dia mungkin menyesal ya, mau menebus kesalahannya atau mungkin mau menjelaskan sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan sih? Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu saat bertemu? Atau apa yang dia rencanakan niat dia kepadamu itu ngapain? Wes gitu aja. Enak ya. Inisialnya mana Bunda? Habis gini terakhir. Ya. Kadang-kadang banyak yang nggak suka juga sama inisial. Nggak penting juga. Iya sih memang nggak begitu penting tapi banyak yang suka. Jadi mesti terkadang saya cantumin gitu. Ya. Saya shuffle di kiri ya. Sudah penuh di sini daripada marit-marit ya. Apa yang ingin dia katakan saya ambil 3 sampai garing tenggorokanku. Saya ambil 3. Oke. I remember every detail of that day. Jadi dia itu nginget terus apa saat-saat dia melakukan hal yang buruk kepadamu. Ya, jadi dia ingin menyampaikan terutama saat dia mungkin ada satu masa di mana dia itu benar-benar salah sehingga kalian sakit hati. Dia pun juga mengingat itu terus, terutama untuk kalian yang selalu mengingat saat itu begitu menyakitkan. Dan itu terkoneksi sama dia dan dia ingat terus. Dan dia merasa dihantui rasa bersalahnya terus. Menyesal. Menyesal sekali. Lanjut ya teman-teman. Sampai dia itu ingat kejadiannya detail.
I am starting to understand our connection. Nah, dia mulai sadar seperti yang saya bilang tadi, saat kalian mengingat betapa sakitnya dia memperlakukan kalian, dia juga ingat ya karena kalian terkoneksi, ada koneksinya soulmate. Dan dia sudah mulai menyadari dan mengerti bahwa ternyata kita ini memang terkoneksi. Saat kamu sakit, aku merasakan sakit juga. Aku pun juga tidak menyangka. Dan kini aku mulai sadar dan mengerti. Kita itu nggak bisa. Kita terkoneksi. Lanjut ya. Dulu dikasih 4. Kan? Di sini ya. I reply our conversation over and over. Jadi kayak I remember every detail of that day. Kayaknya pada saat kalian itu bertengkar atau mungkin saat itu ya benar-benar kalian berpisah atau apa atau ada keputusan atau apa pertengkaran, dia itu ingat itu terus ya. Sampai conversationnya ya. Bisa jadi kalian yang mengingat ya. Sebenarnya dia nggak begitu mengingat karena kalian mengingat terus dan kalian terkoneksi, dia ingat juga sampai detail-detailnya perkataan. I want to feel that way again. Artinya di sini bukan bagaimana merasakan sakit yang saat ini, bukan. I want to feel that way again. Artinya feel itu merasakan seandainya saya pada saat itu ya, saya ingin kembali di masa itu dan aku tidak akan melakukan hal itu. Aku akan melakukan ini. Contohnya adalah sesuatu yang baik gitu ya. Contoh pada saat itu dia marah sama kalian, kemudian kalian putus bertengkar. Nah, dia ingin kembali di masa itu, kemudian dia mungkin ingin memeluk kalian, ingin mengatakan hal-hal baik sehingga tidak jadi putus. Nah, itu. Kemudian I want to feel that way again. Artinya di sini kalau dilihat tadi dia itu merasakan begitu kliknya sama kalian ya cocoknya cuma sama kalian aja. Dan dia ingin merasakan kebersamaan itu lagi karena nggak ada selain kalian, nggak ada lagi yang bisa secocok itu gitu. Dan dia di sini memang dari kartu ini jelas sekali bahwa dia amat sangat menyadari ya, termasuk koneksinya, termasuk mungkin apa yang dia alami. Kenapa dia selalu teringat sama kalian sejak saat itu ya, karena kalian memang terkoneksi ya, seperti itu dan dia ingin menuju kalian. Oke, lanjut ke pesan semestanya. Ini sudah lama sekali tumben juga. Kita lanjut ke pesan semestanya. Apa sih Bunda yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menerima dia atau tidak? Ya, untuk menerima dia atau tidak, membuka komunikasi lagi, memberikan kesempatan lagi, memaafkan dia, itu tergantung dari situasi kondisi yang kalian alami, yang kalian hadapi. Ini adalah pembacaan general, orangnya pun berbeda-beda walaupun kisahnya sama, tapi kita kan tidak menghadapi orang yang sama dari setiap masing-masing kalian yang resonate ya. Kejadiannya mungkin tidak 100% sama, sehingga kalian juga harus melihat ya. Kalian yang saya lihat di sini sangat tahu dia ya. Mungkin sudah hafal sama karakter dia. Bisa disesuaikan. Jadi kalian jangan terpaku dengan bacaan ini, kalian juga harus sesuaikan juga situasi kondisi karakter orang yang kalian hadapi yang terhubung dengan kalian ini sehingga kalian bisa mengambil manfaat positif atau mungkin dari sini bisa kalian jadikan salah satu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Apakah kalian mau membuka kesempatan untuk orang ini mau memaafkan atau mau terkoneksi kembali atau apapun itu monggo silakan karena kalian yang menjalani. Oke. Tapi selain daripada itu kita mau lihat pesan semesta. Apa sih pesan positif dari semesta untuk sikap atau mungkin pemikiran yang perlu kita ambil gitu ya. Coba kita lihat pesan semestanya. Pesan semesta. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Di sini saya melihat dia juga nggak menyangka ya bahwa segitunya kalian terkoneksi.
dia belum pernah mengalami ini. Mungkin kalian pun juga seperti itu. Kita lihat pesan semestanya untuk kalian semuanya. Pesan semesta. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Jadi gini, saat kita mencintai atau memberikan ini chance itu kan lebih kepada kesempatan atas dasar kasih ya. Jadi kalau saran dari kartu, hilangkan mangkel-mangkel ya. Toh nggak ada gunanya juga menyimpan mangkel, terutama untuk kalian yang sudah healing dan lain sebagainya. Nggak ada salahnya karena dia mau masuk lagi dalam kehidupan kalian atau menghilang sekalipun, seharusnya sudah tidak ngaruh lagi ya. Tapi untuk kalian yang bijak dan penuh kasih, yang sudah diberikan kasih oleh semesta, sebaiknya kalian memberikan kesempatan, tapi ya kalian juga ada boundaries untuk hati dan jiwa kalian. Selagi kalian mampu untuk menghandle bahwa kalian itu mampu dengan senetral mungkin memberikan kasih kepada dia, memberikan kesempatan, mungkin dia mau minta maaf atau mengungkapkan penyesalan atau menjelaskan sesuatu, berikan saja kesempatan. Tapi untuk selanjutnya apakah itu akan mau terkoneksi untuk selanjutnya, itu kembali kepada kalian yang lebih tahu situasinya. Tapi monggo silakan berikan kesempatan karena sebenarnya kalian di sini saya lihat sudah banyak yang sudah healing, sudah kuat. Sebenarnya ada atau tidak ada dia, itu nggak ada masalah. Dia kembali paling kalian cuma ngomong ngapain lu muncul lagi di dalam kehidupan saya. Tapi nggak apa-apa, kasih saja kesempatan. Karena apa? Kebaikan memberikan kesempatan dengan atas dasar kasih itu kembalinya kepada kalian luar biasa, memberikan kesempatan untuk seseorang walaupun pernah dolim, tapi orang ini punya niatan, benar-benar niat dan untuk menyesali dan mengungkapkan penyesalannya, itu luar biasa. Kita membuka kesempatan itu pahalanya buat kita berlimpah. Oke, ya lanjut ya. Tapi untuk selanjutnya terserah kalian. Ya, mungkin bisa cukup untuk membuka komunikasi, dia menyampaikan, ya kemudian kalian tutup lagi, monggo. Kalau mau lanjut ya monggo. Kalau kalian merasa sudah gak ada pengaruhnya kok dia mau hadir-hadir terus dalam kehidupan saya, ya itu malah lebih bagus ya. Be supportive, make a genuine effort to show you care. Jadi gini, jangan terlalu keras ya, jangan terlalu yang lembut lah. Yang lembut, membuat effort yang lembut untuk menunjukkan bahwa kamu itu elegan. Kalau kita menolak, contoh, ngapain dia hadir-hadir lagi dalam kehidupan saya? Gak perlu ya. Kesannya, mohon maaf, gak elegan. Yang elegan menerima tapi juga membatasi gitu. Jadi be supportive artinya memberikan kesempatan orang yang merasa bersalah. Supportive, memberikan support tapi terbatas. Bukan menolak, bukan membatasi sama sekali, tidak sama sekali. Nah, oke lanjut ya. Jadi sarannya monggo silakan dengan penuh kasih sesama manusia. Terutama gini loh, kalau orang disakiti marah wajar ya. Kalau kita memaafkan orang memaafkan orang itu wajar, tapi memaafkan orang yang benar-benar menyakiti kita itu sebenarnya luar biasa dan berkahnya kepada kita juga luar biasa. Ngapain toksik? Ya nggak apa-apa, itu juga pilihan kok. Tapi alangkah baiknya kalau orang toksik dikasih kesempatan, tapi kita tetap memberikan kesempatan dengan dasar kasih, tapi juga tidak membiarkan diri kita teracuni oleh ketoksisitasannya dia gitu. Spend quality time together, listen and talk to each other. Jadi gini sebenarnya nggak apa-apa kalau mau kalian ketemu ya. Sekali lagi tetap ada batasannya. Kalau kalian merasa aku nggak mampu Bunda, lebih baik aku nggak ketemu karena saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Saya belum bisa berdamai dengan keadaan ini. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi di sini sarannya spend quality time together. Mungkin kalian bisa ketemuan ya. Mungkin di dalam ketemuan dia ingin mengungkapkan sesuatu ya. Bisa saling
meluruskan apa yang, unfinished business yang seperti saya bilang tadi, itu akan cukup melegakan. Kalau kalian mau, ini hanya sekedar saran, boleh diambil, boleh tidak. Saya hanya membacakan energi lewat kartu tarot ya. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk kalian sehingga berkah. Berkah untuk kalian, berkah untuk saya juga yang baca, dan saya kira tidak ada segala sesuatu yang kebetulan terutama untuk kalian yang tiba-tiba menemukan video ini, saya kira memang semesta menunjukkan video ini karena mungkin manfaat untuk kalian, ya. Positifkan pemikiran kalian sehingga bijak-bijak ya, sehingga kalian bisa mengasumsikan, mempersepsikan, dan bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini, begitu. Inisialnya gimana Bunda? Apakah masih perlu? Saya kira nggak usah ya, nggak usah kan? Makso? Udahlah, nggak usah ya. Sudah banyak sekali dan sudah panjang hampir 1 jam. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih yang sudah dukung saya ya. Semoga berkah untuk kalian.